kita sebagai manusia yang telah menerima anugerah dari Bapa. Pernahkah kita memikirkannya? Bagaimana dengan mereka yang belum kenal Bapa? Mari kita mengambil peran yang mulia, mengenalkan kasih untuk mereka. Keluarga yang merendah kasih untuk Tuhan dan bagi sesama. Dunia butuh kasihnya, kasih dari surga yang tulus, suci, dan mulia. Salam jumpa kembali Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Masih dalam rangkaian bulan keluarga sekaligus merayakan hari ulang tahun GKI Sangkrah. Kita akan menjadi keluarga-keluarga yang menyatakan kehadiran Kristus sehingga keluarga kita itu dikenal sebagai keluarga yang manis, yang sedap untuk didengar. Ya, kita belajar dari firman Tuhan, surat Filipi pasal 4 ayat ke-8. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ketika seseorang menyebut keluarga kami ingin mereka mengatakan bahwa kami adalah keluarga yang manis, keluarga yang enak untuk didengar nama kami, karena kami menyaksikan kehadiran Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Ajarkan supaya ketika nama kami disebutkan oleh orang-orang di sekitar kami, mereka tidak menyebutkan dalam amarah dan kebencian. Kiranya firman Tuhan pada hari ini akan membantu kami dan keluarga kami hidup di dalam kemuliaan bagi Tuhan. Berfirmanlah, berkati hamba-Mu supaya dia dilayakkan memberitakan firman kehidupan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pernah satu saat itu saya mencari alamat satu keluarga. Jalannya itu sudah betul ya, jadi jalan raya, jalan besar, kemudian masuk ke gang kecil. Nah, gang itu ya memang agak kecil, lalu rumahnya cukup padat. Dan saya tidak tahu nomornya dari orang yang saya cari. Akhirnya saya tanya pada beberapa orang yang ada di satu warung ya, di depan atau di daerah gang itu ada warung. Lalu saya permisi tanya. Nah, ketika saya tanya, bolehkah saya tanya apakah tahu keluarga A itu rumahnya yang mana? Gitu. Lalu pemilik warung dan pembeli itu lihat saya dan kemudian tanya gini, Ibu dari mana? Oh, saya pendeta. Saya ingin ketemu dengan keluarga ini. Oh, dari gerejanya Ibu pendeta, gitu ya, mereka jawab. Kemudian mereka bilang gini, di sini tuh ada 2 Bu yang namanya A. Ya. Kalau A yang satu itu dikenal sebagai keluarga yang rame terus. Ya. Kalau satu lagi dikenal sebagai keluarga yang menyenangkan di tengah kampung. Nah, kepanjangan nama A-nya Ibu tahu enggak? Wah, saya mikir, kok ada A yang dikenal di kampung sebagai keluarga yang suka bikin rame, dan ada keluarga A yang manis dan sedap didengar. Saya mulai deg-degan. Kalau saya sebut nama panjangnya, kebetulan yang saya cari itu suka bikin rame, waduh rasanya malu juga ya. Dan ternyata betul. Ya, setelah saya sebutkan, mereka agak gerak juga gitu, lalu mereka minta maaf,
itu loh Bu, kalau namanya itu ya itu keluarga yang alamatnya di situlah gitu ya. Mereka memang tidak menyebutkan lagi suka bikin rame, tapi menunjukkan rumahnya. Dan saya berterima kasih, tapi ketika saya berjalan berbalik keluar, gerejekan di belakang mulai lagi. Lah, jebule wong Kristen toh, ora tau lunga gereja, mulane gerejekan terus, rame, ki pendetone ben ngomong ke gitu loh. Saya kan kaget banget. Akhirnya ya saya sampai juga pada keluarga itu. Nah, ini cerita menarik. Ya, ternyata ada keluarga Kristen yang kalau disebutkan namanya, maka warga di sekitar itu akan mengatakan warga yang suka bikin rame. Sementara ada keluarga Kristen, kalau dicari itu, oh keluarga itu keluarga yang manis, yang baik. Nah ini sedap untuk didengar. Lalu pertanyaannya, keluarga kita ini termasuk keluarga yang mana? Keluarga yang dikenal di masyarakat sebagai keluarga yang kurang baik, suka rame, suka tengkar, suka amarah, atau keluarga yang manis, yang sedap didengar. Nah, firman Tuhan mengajarkan pada kita, hendaknya semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan patut dipuji dan dipikirkan. Jadi kita mau melihat kehidupan keluarga kita supaya kaitannya dengan gereja Tuhan. Nanti kalau saya kunjung lagi kemudian ada orang bertanya, nama A itu A yang mana Bu? Panjangnya siapa? Yang suka gerejekan? Aduh kasihan Tuhan Yesus ya. Untungnya saya masih bersyukur. Kenapa? Karena warga setempat itu tidak bertanya, ibu gerejanya mana? Wah itu melegakan juga buat saya. Ya. Karena ternyata warga itu suka gerejekan, tidak disukai di kampung, apalagi mereka tahu nggak pernah ke gereja dan seterusnya. Aduh, rasanya bagaimana ya? Tapi marilah kita belajar supaya keluarga kita jangan sampai seperti itu. Lalu bagaimana sikap keluarga yang manis dan yang enak didengar orang atau patut mendapat pujian bagi kemuliaan Tuhan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seorang istri itu belum terlalu tua, dia terserang stroke yang juga disertai dengan jantung kurang bagus. Ya. Lalu karena sakitnya itu, walaupun dia masih bisa bergerak, tapi tidak lincah lagi. Dia cepat lelah, dia lebih banyak duduk di kursi roda. Nah sejak itulah sang istri menjadi stres tambah berat, bukannya tambah sehat, tetapi dia tambah tertekan karena dia tidak punya rasa aman. Dia lihat suaminya masih gagah, masih cakep, banyak uang, wah dia dipenuhi dengan pikiran-pikiran jahat seperti yang dia pikirkan itu takut menjadi kenyataan. Nah, takut suaminya jatuh cinta lagi, takut suaminya kemudian tidak setia, takut suaminya foya-foya, takut terus takut. Akibatnya dia tidak bertambah sehat, dan ketika dia tidak bertambah sehat wajahnya tambah kuyu, ya, tambah jelek, tambah tua. Dan disitulah dia juga tambah takut, aku tambah jelek, tambah tua, tambah tidak sehat, lalu bagaimana dengan suamiku? Nah, ya. Padahal suaminya sudah mengatakan, aku tetap sayang kamu, aku tidak akan berpaling dari kamu karena aku juga punya Tuhan. Ya, kita sudah diberkati sejak awal, sekian puluh tahun kita berumah tangga, anak-anak sudah besar, bahkan kita sudah punya cucu. Ngapain sih aku juga jatuh cinta lagi? Tapi si istri ini nggak percaya omongan suaminya. Akhirnya suami juga mulai ikut tertekan, serba susah, dia mau pergi, selalu dibayangi ketakutan istrinya, tapi kalau dia nggak kerja, kalau dia nggak pergi juga dia mulai mengalami tekanan. Nah akhirnya dia berkata pada teman-temannya di gereja, bilang begini, Bu ayo, kalau habis persekutuan atau kebaktian, jangan 1-2 rombongan yuk main ke rumahku, hiburlah istriku, katakan bahwa dia itu masih punya tempat di hati Tuhan dan di hati gereja Tuhan. Bahkan aku juga setia. Lalu teman-temannya mengatakan, iya, aku lihat kamu cukup kuat dalam iman. Sudah beberapa tahun istrimu selalu begitu dan tidak menyapa kamu dengan baik, selalu dengan kemarahan dan kecurigaan, tapi kamu tetap sayang. Dan kami tahu bahwa kamu juga tidak berpaling dari istrimu.
itu cukup mengagumkan. Nah, si Bapak ini dikenal sebagai Bapak yang sedap untuk didengar. Ya, menyenangkan untuk didengar karena Bapak ini punya pergumulan, tetapi dia tidak berpaling dari Tuhan dan dia tetap setia pada istrinya. Sementara istrinya, itu dikatakan, makin tidak menyenangkan, makin membosankan, makin menjengkelkan. Itu bukan karena sakitnya, tetapi karena jiwanya. Jiwanya tidak mau mengandalkan Tuhan dan tidak berpikir secara benar, tidak berpikir secara adil, tidak berpikir di dalam Kristus yang membawa kemanisan dan sedap didengar. Dia berpikir dengan ketakutan, dengan kejengkelan, dengan kengerian yang dia pikirkan sendiri. Akibatnya yaitu tambah tua, tambah sakit-sakitan. Akhirnya kelompok gereja Tuhan itu mengatakan, baik, kita bergantian ke sana. Jadi mereka kalau kunjung itu habis kelompok lansia atau dewasa muda, mereka datang ke sana. Ya, ada orang 20 orang ya, dan di sana mereka menghibur, menyanyi. Mulailah di situ sang istri ini berubah pikirannya, dikuatkan imannya, diteguhkan pengharapannya, pandangannya terhadap Tuhan mulai dibangkitkan. Walaupun untuk itu memang ada ya sedikit pengeluaran, si suami harus menjamu tamu-tamu, tapi suaminya bilang enggak apa-apa. Aku punya uang buat apa kalau enggak menyenangkan keluargaku. Dan sekarang kalau ada tamu, ya walaupun tidak makanan mewah, aku akan jamu. Supaya kalau pulang mereka tidak perlu cari makan lagi. Bukan karena aku sombong, tetapi inilah persahabatan. Jadi enggak cepat-cepat pulang karena lapar. Ya aku sediakan, tolong hibur istriku ini. Supaya dia mau kebaktian lagi, supaya dia ikut lagi dalam kegiatan-kegiatan gerejawi, imannya diteguhkan lagi. Nah, itu butuh waktu. Akhirnya setelah beberapa waktu dikunjungi begitu, sang istri ini akhirnya mulai bangkit. Bangkit dalam iman dan pengharapan. Dia mulai mengganti pikirannya dari yang jelek-jelek menjadi yang baik. Dia lihat suaminya sangat setia, dia lihat Tuhan juga mengasihinya, membuat suaminya setia dan dirinya juga semakin diperbaiki, semakin disehatkan. Nah, akhirnya penyakitnya mulai berkurang karena dia gembira. Hati yang gembira itu memang betul obat. Dia mulai datang kebaktian lagi, dia mulai bersekutu lagi, dan dia katakan memang ternyata ketika aku butek sendiri dengan pikiran jahatku, semua orang menjauhi aku. Takut, segan, malas. Tapi ketika aku bersama dengan Kristus, segala sesuatu aku pikirkan bersama dengan Kristus. Maka kalian menyapa aku lagi dengan kata-kata yang mengatakan, kamu sekarang manis dah. Kamu sekarang manis, sedap didengar, karena imanmu bertumbuh kembali. Jadi manis dan sedap didengar bukan karena dirinya, melainkan karena imannya tumbuh kembali. Kepercayaan kepada Kristus itulah yang membangkitkan semangat hidupnya. Sehingga dia mulai lagi tidak cerewet, mulai bernyanyi memuji Tuhan, mulai lagi mengayomi keluarganya, mulai lagi dalam kegiatan gereja, dan itu membuat dia lebih sehat. Akhirnya keluarga ini kembali hidup dalam kebahagiaan. Dan orang mengatakan inilah keluarga yang manis dan sedap didengar karena Kristus hidup di dalamnya. Jadi mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, persoalan apapun jangan kita pikirkan sendiri. Dikatakan pikirkan dengan benar dalam Kristus. Semua dipikirkan dalam kemuliaan bagi Kristus secara adil. Dan semua yang suci, manis dan sedap didengar, kebajikan, itu patut untuk dipikirkan, patut untuk dilaksanakan. Selamat menjadi keluarga yang manis dan sedap didengar. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mau hidup dengan kemanisan dan berkat dari Tuhan. Oleh karena itu biarlah jiwa kami diangkat, iman kami diteguhkan. Kami hidup merasakan manis dari Tuhan sehingga manis kami ini sedap didengar oleh orang di sekitar kami. Keluarga kami bahagia, gereja Tuhan ditumbuhkan, nama Tuhan dimuliakan. Biarlah kami menjadi saksi Tuhan yang hidup. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita mewartakan kasih Bapa, karena dunia butuh kasih-Nya.
suci dan mulia. Dunia butuh kasih-Nya, kasih dari surga yang tulus suci